Oke, baik, Niken. Oke, baik, kita mulai aja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Gimana kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian, sehat? Alhamdulillah, Pak. Halo. Sehat. Alhamdulillah. Ya, oke. Baik, ada kendala terkait ininya? Materi sudah dicoba untuk dipelajari dan dianalisis sendiri? Sudah Pak, tapi bingung Pak. Sudah? Sudah tapi masih bingung Pak. Ya, halo, kenapa? Oke, baik. Saya share dulu ya materinya. Oke, sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, baik. Kemarin kita masih masuk kepada sistem persamaan linear OB ya. Masih di sini baru ya, kemarin ya. Oke, baik. Kali ini saya akan coba menjelaskan terkait dari lanjutannya. Kali ini ya, di sini kita ada berkaitan dengan metode eliminasi Gauss matrix ya, di mana dalam matriks ini menghasilkan bentuk epsilon baris atau lebih dikenal dengan row epsilon form ya. Nah, kemudian yang kedua ada juga yang namanya metode eliminasi Gauss Jordan ya, di mana metode ini dia menghasilkan matriks yang bentuk epsilonnya baris tereduksi atau lebih dikenal Redans-Rowe epsilon form ya. Nah, kalau kita perhatikan ini ada beberapa contoh ya, antara bentuk dari epsilon baris sama dengan epsilon baris tereduksi ya. Nah, kalau kita perhatikan antara yang matrik A ya, antara matrik A ya dan matrik BC ya. Nah, di sini matrik A ini dia merupakan bentuk epsilon baris tereduksi, sedangkan yang B ini merupakan bentuk baris epsilon ya, B dan C. Nah, bedanya gimana Pak dengan reduksi sama dengan epsilon baris? Ya, kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan ya, dia ada beberapa sifat-sifat yang harus diketahui ya, antara operasi elementer dari matrik epsilon baris maupun baris tereduksi ya. Nah, kalau kita perhatikan
Ini ada beberapa sifat ya. Yang pertama adalah jika baris tidak seluruhnya terdiri dari nol, maka bilang tak nol pertama pada baris tersebut adalah 1 ya, atau bisa disebut juga dengan 1 utama, yang utamanya. Kemudian baris utama ya. Kemudian yang kedua, jika baris seluruhnya terdiri dari nol ya, maka baris tersebut ditempatkan pada urutan terakhir dari baris-baris matriks yang ada. Nah, kemudian yang ketiga ya, untuk sembarangan dua baris berurutan yang seluruh nilainya tidak terdiri dari nol, maka untuk baris pertama itu lebih bawah diletakkan. Artinya dia lebih diletakkan di sebelah kanan. Ya, contoh bagian ini. Ya. Nah, di sini ada matrik dengan nilai 1, 0,2, kemudian 0,1,3. Nah, matrik inilah yang dikatakan sebagai utama, yang bernilai 0. Mohon maaf, yang bernilai 1. Ya. 1. Nah, 1 ini merupakan bagian utama pada baris ke-1. Atau bisa dikenal dengan B1. Ya, ini B1, B2, dan B3. Begitu seterusnya. Ya. Nah, kemudian pada baris berikutnya, 1 utama pada baris kedua. Ya. Jadi satunya pada baris kedua. Ya. Jadi jatuhnya ini baris kedua yang 0, baris kedua, dan baris kedua juga nih ya. Jadi dia bisa dikatakan sebagai yang pertama ini. Nah, ini merupakan sebentar. Yang 1, 0, 2 ini dia dikatakan sebagai baris pertama ya. Sedangkan yang ini, bentar, mana dia? Yang ini ya, 0, 1, 3 itu dikatakan sebagai baris kedua ya. Sampai di sini paham dulu? Sama. Oke, baik. Oke, jadi yang ini artinya menjorok ke kanan. Ya, jadi artinya kalau kita lihat dari semua sifat-sifat ini, dia akan memenuhi. Ya, artinya pada baris pertama tidak seluruhnya terdiri dari 0. Ya, maka baris pertama ini adalah 1. Itu nanti dilihat lagi tergantung dari si matriknya. Nah, contoh. Ini ada contoh lagi. Ya. Ada di sini beberapa matrik ya, atau persamaan misalnya. Contohnya di sini. Ini merupakan, kalau ini kan 0, 0, tapi dia tetap geser ke kanan kan? Kenapa dia tidak buat 0, 1, 0, 3? Bisa saja. Tergantung dari nilai matriknya. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Yang penting, kenapa? Apanya? Yang bernilai 1. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Pokoknya setiap baris itu dia memenuhi dari keseluruhan sifat. Yang jelas pada baris utama itu, pada baris pertama, itu dia 1. Ini kalau kita lihat ini 1 kan. Nah, mungkin bisa saja nanti tidak hanya 1 nih, ya, pada baris pertama ini. Mungkin bisa saja nanti 0, ya. Tapi satunya di baris kedua, di sini, maksudnya di sini, gitu, satunya, ya, gitu. Konsepnya di sini tuh.
Paham dulu. Oke? Paham Mika? Oke. Ya, sama-sama. Waktu saya sebentar. Waktu saya tinggal 8 menit. Saya coba lanjutkan dulu ya. Baik, Pak. Iya, Pak. Nanti berapa? Baik, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Oke. Ya. Nah, kita masuk ke sebuah persamaan. Ini ada beberapa persamaan. Ya. Nah, persamaannya ini persamaan 1 ya. Kemudian persamaan 2 ya. Kemudian ini persamaan 3 ya. Oke. Nah, dibuatnya dalam bentuk matrik ya. Artinya kalau kita lihat 1 1 min 2 1. Benar Ahmad? Iya, Pak. Oke, benar ya matriknya ya. Oke, baris pertama. Baris kedua, nilai matriknya 2 min 1 1 dan 2 ya. Itu baris kedua. Oke. Kemudian baris ketiga 1 min 2 min 4 dan min 4 ya. Benar nggak? Ya Wika? Oke, baik. Kita lihat. Nah, ini ya. 1 1 min 2 1 ya. Ini dia. Ini baris pertama. Nah, ini baris pertama ya. Kemudian ini baris ketiga ya. Kemudian ini baris keempat ya. Nah, di sini kita ingin merubah nilai baris kedua dan baris ketiga menjadi 0 ya. Contoh ini ya, ini nilainya 0 ya, yang ini sebentar nih. Oke, nampak ya 0. Oke. Jadi gimana caranya ini bisa 0? Tentu kita bikin rumusnya, formulanya. Caranya seperti apa? Min 2 B1 ditambah B2. B2. B1 ini baris ya. Baris ke-1 ditambah baris kedua. Oke, yang ini baris ke-1. 1 1 min 2 1. Ya, itu baris ke-1. Sedangkan baris keduanya 2 min 1 1 dan 2. Oke, kita selesaikan dulu satu persamaan yang ini untuk yang ini ya. Kita selesaikan satu persamaan yang ini dulu ya. Ini. Ya. Caranya min 2 kali B1 kali 1 ya. Kali 1 ini maka min 2 ya. Ditambah baris kedua. Baris kedua mana? Ini ya. 2. Berarti min 2 tambah 2 maka di sini 0. Oke, paham? Paham, Pak. Oke, paham ya? Oke, baik. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk kolom berikutnya ya. Jadi min 2 dikali B1 ya, ini 1 berarti min 2 ditambah B2. B2-nya mana? Berarti min 1 ya. Berarti min 2 dikurang min 1 maka min 3 ya. Ya, bisa lanjut di sini? Bisa, Pak. Ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kemudian untuk berikutnya min 2 kali B1. B1-nya di sini adalah
min 2, maka 4. Min 2 kali min 2, 4. Ditambah dengan 1, maka di sini 5. Ya. Oke. Berarti ya Ahmad udah mulai pening nih. Ya, Ahmad. Iya, Pak. Ya, kalau untuk metode eliminasi Gauss ini memang pusing-pusing dikit lah. Ya. Lebih enak kita menggunakan metode OB itu, elementary ya. Tuh. Nah, kemudian saya lanjutkan baris ketiga. Ya, baris ketiga sama. Ya. Untuk baris ketiga kita masukkan rumusnya. Mana min B1 tambah B3. Karena kita ingin menolkan pada baris ketiga ini. Ya, untuk yang awalnya saja. Ya, bagian awalnya. Saya lanjutkan. Berarti min B1, B1-nya adalah ini min 1, B3-nya adalah 1. Berarti 1 kurang 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian min B1, berarti di sini min 1 ditambah dengan B3. B3-nya adalah min 2. Maka dia min 3. Ya, paham? Kemudian min B1, di mana min B1-nya adalah min 2, ya, ditambah dengan B3. B3-nya adalah min 4. Maka dia jadinya 2 ditambah dengan min 4, maka dia di sini min 2. Ya, begitu seterusnya. 1 dikurang min 1 dikurang min 4, maka dia min 5. Ya, seperti itu kira-kira. Di sini paham? Paham? Paham, Pak. Oke. Pak, Waktu saya tinggal beberapa menit lagi. Sebentar ya. 1 menit. Tinggal 1 menit. Nah. Di rumah. Tadi ada yang mau bertanya ya, Risma ya? Iya, Pak. Pak, yang Ya. min 2 kali B1 tambah B2 tuh itu udah ketentuannya atau gimana, Pak? Tidak, Risma. Kita ini kan ingin menghilangkan atau menolkan baris kedua dan baris ketiga. Ya. Jadi maka kita tentukan sendiri formulanya. Gitu. Jadi kita tentukan sendiri, Pak. Gimana Iya. dia bisa nol? Kenapa, Risma? Jadi kita tentukan sendiri bagaimana dia bisa nol gitu. Iya. Tapi dia harus masukin B1 sama B2 gini ya, Pak ya? Atau boleh langsung kali aja? Misalnya min 2 kali B2 aja gitu, Pak? Atau Tergantung nanti dari nilai yang akan kita hilangkan. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa, Andi? Iya, Pak. Siapa, Andi? Berarti intinya itu kita buat rumus sendiri buat menyesuaikan yang matriks yang pertama ini jadi sesuai dengan matriks Gauss itu kan, Pak? Iya, Sesuai benar. dengan matriks Gauss kan. Berarti kita eliminasi sampai dia sesuai dengan yang di matriks ketentuan di matriks Gauss gitu, Pak. Iya. Nanti kalau kita lihat, nah ini contohnya ya. Ini contohnya. Artinya ini, kalau kita perhatikan di sini, di sini kan, kalau kita perhatikan nih, ya ini kan sudah tidak bisa lagi nih. Artinya untuk semua nilai itu sudah memenuhi. Di mana ada baris pertama ada 1, ya, baris kedua ada 1,
dan baris ketiga juga ada 1. Maka dia sudah memenuhi dari metode eliminasi Gauss-nya. Nampak kan? Coba kalau kita lihat di sini pada matrik pertama, ini kan persamaan pertama. Ini merupakan persamaan. Matrik besarnya diperkecil seperti ini. Kemudian diperkecil lagi seperti ini. Diperkecil lagi seperti ini. Ya. Maka dapat hasilnya seperti ini. Ya. Jadi bisa dikatakan rumit eliminasi Gauss ini. Ya. Oke. Bisa dilanjutkan? Andi? Bisa, Pak. Udah paham saya. Ya, maka didapatlah hasilnya tadi ini ya, setelah rumusnya ini tadi ya, atau formulanya yang ini, karena kita ingin menghilangkan 0 pada baris kedua dan baris ketiga. Selanjutnya ya, kita kali dengan 1/3 B2. Kenapa dikali 1/3? Karena di baris kedua ini harus ada yang bernilai 1 ya, nih. Maka didapat hasilnya seperti ini ya. Contoh, min 1/3 dikali B2. B2 nya mana? Ini 0. Maka di sini 0 ya. Kemudian min 1/3 dikali B2. B2 nya mana? Min 3. Min 3 dikali dengan 1 min 1/3, maka di sini 1 ya. Nampak? Nampak, Pak. Nah, kuncinya kita lihat pada kolom berikutnya. Ya. Di sini sudah ada nih. Bentar. Pada kolom pertama jelas di sini nilainya sudah 1, utama 1 ya. Barisnya sudah ada. Ya, kemudian kita sederhanakan ya, maka hasil seperti ini. Kemudian kita sederhanakan lagi, dapat di kolom berikutnya ya. Ada 1 lagi di sini ya. Satu nih ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, sederhanakan terus ya, maka dapat seperti ini. Bentar, kita lanjutkan dulu. Min 1/3 kali baris kedua berarti 5 min 5/3, kemudian 0 di sini 0 juga ya. Kemudian dapatlah nilai terbarunya pada baris kedua, di mana nilainya 0, 1, min 5/3 dan 0. Sedangkan baris ketiganya tetap. Ya, kemudian untuk berikutnya kita mencari nilai yang ada pada baris ketiga ya. Di sini kita tadi mencari nilai pada baris kedua ya. Kemudian berikutnya di sini kita mencari nilai pada baris ketiga ya. Nah, maka 3B2 ditambah B3. Ini 3 kali B2. B2-nya adalah 0 ya. Ditambah dengan B3. 0 tambah 0, 0. Begitu seterusnya. 3B2, 3 kali 1 ya. Ditambah B3. B3-nya adalah min 3, maka 0. Kemudian begitu seterusnya. Min ini 3B2 ya, berarti 3 kali dengan min 5/3, berapa jadinya? Berarti min 15/3, artinya min 5 ya. Min 5 ditambah dengan B3. B3 di sini adalah min 2, maka didapat min 7 ya. Kemudian 3B2 berarti 3 kali 0 tambah min 5, maka min 5 ya. Sampai di sini belum terpenuhi nilainya.
Ya, kita harus sederhanakan lagi ya, agar di baris di kolom ketiga ini ya, agar nilai yang ada di kolom ketiga ini 1 ya. Nah, jadi didapatlah rumusnya min 1/7 dikali dengan B3 ya. Berarti 1/7 kali 0, 0, min 1/7 kali 0, 0, kemudian min 1/7 kali min 7, ya berarti 7/7, 1, ya. Kemudian min 1/7 kali dengan B3 min 5, berarti 5/7. Maka terpenuhi di sini satunya. Ya, kalau kita lihat nih, ya, 1. Semuanya 1 kan? Jadi dia Artinya, sampai menghasilkan 1 dia, Pak? ya, artinya satunya itu bergeser ke kanan. Seperti itu. Nah, ini kan bergeser nih. 1, ya, pada kolom 1, kemudian pada kolom 2, ya, kemudian pada kolom ke-3. Ya. Artinya dia bergeser ke kanan. Nah, maka dia memenuhi sifat dari ini yang keberapa ya? Ketiga ya. Itu dia eliminasi Gauss itu. Berarti dia memenuhi ke semua sifat itu. Ya. Jadi nanti setelah itu ya, matriks epsilon baris yang dihasilkan. Jadi kan ini epsilon baris nih. Ya, yang dihasilkan dalam bentuk persamaan linear. Maka kita kembali ke persamaan 1 tadi. Persamaan 1 tadi mana ini? Ini ya. X1 tambah X2 min 2X3 kurang sama dengan 1 ya. Nah, ini dia. Ya, jadi dapat ini. Kemudian setelah itu untuk kalau kita masukin ke sini, mohon maaf, ini persamaan 1 ya, jadi ini persamaan 1-nya. Kemudian ini persamaan 2 dan ini persamaan 3 ya. Jadi makanya X1 tambah X2 kurang min 2X3 sama dengan 1. Ini dia ya. Nah, nih. Oke, kemudian yang ini X2 kurang 5/3 X3 sama dengan 0. Nah, ini dia persamaan 2-nya. Ini ya. Nih. Oke, ya. Jadi 0-nya nggak masuk ya. Karena nih ya 0 kali X1 hasilnya tetap 0 ya. Jadi X2 dikurang 5/3 X3 sama dengan 0. Nah, ini begitu juga seterusnya ya. Ini X3 sama dengan 5/7 ya. Maka didapatlah bentuk persamaannya ya, seperti itu ya. Dari sini paham? Tambah. Oke, baik Ade. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Kalau kita substitusikan, ya, kita tinggal masukkan persamaannya. Ya. X3 masukkan ya ke persamaan 2. X2 kurang 5/3 5/3 X3 sama dengan 0. Maka seperti ini bentuknya. Maka didapatlah X2-nya 25/21. Kita substitusikan lagi ke persamaan 1 ya. X2-nya sudah dapat, X3-nya sudah dapat, kita tinggal masukkan nilainya saja ya. Maka didapatlah
nilai dari X1-nya adalah 26/21. Ya, seperti itu kira-kira. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke. Itu baru eliminasi si Gauss. Ya. Ada lagi eliminasi Gauss Jordan. Ya. Nih. Ini dia ada yang si Gauss, ada yang si Jordan. Seperti itu. Cara kerjanya hampir sama semuanya. Ya. Saya minta inilah biar saudara paham. Saya minta untuk Risma dulu menjelaskan. Iya, Benar Pak. nggak kira-kiranya pada matrik berikutnya itu nilainya segitu? Aduh. Bener, Pak. Oke, Dijelaskan caranya, Pak. dijelaskan saja. Ah ya. Pertama Kalau- kan min 2 dikali baris ke 1, yakni 1. 1 kali min 2 jadi min 2. Min 2 ditambah dengan 2 hasilnya 0. Kemudian min 2 dikali dengan 1. Ditambah dengan min 1. Hasilnya min 3. Oke. Berikutnya min 2 dikali min 2 sama dengan 4. Ditambah 1, 5. Min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Ditambah 2 sama dengan 0. Di bawahnya juga. Oke. Iya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu min B1 ditambah dengan B3. Jadi min dikali 1 min 1 ditambah dengan 1 0. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1 ditambah min 2 sama dengan min 3. Kemudian min 1 dikali min 2 sama dengan 2 ditambah min 4 sama dengan min 2. Oke. Terakhir min 1 dikali 1 sama dengan min 1 ditambah min 4. Nah, udah selesai. Oke. Paham ya Risma ya? Jadi sampai berikutnya oke ya? Iya, Pak. Tapi paling Yang lain? menentukan ini ya, Pak. Yang min Kenapa? 1, yang menentukan kali-kalinya nih, Pak. Min 2 dikali min 1 gitu. Dikali min B1 sama min 3. Nah, artinya ini kuncinya ini aja ya. Di baris pertama atau di kolom pertama itu kan sudah ada dia bernilai 1 ya. Ini 1 ya. Tentunya nanti ini kan sudah ada nih 1. Nah, untuk matrik berikutnya kita harus menolkan baris kedua dan baris ketiga. Cara menolkannya kita sendirilah yang harus menentukan rumusannya ini, formulanya ini. Yang ini. Dan ini. Nah, ini formulanya. Ya, untuk menolkan nilai pada baris kedua dan baris ketiga. Seperti itu Risma. Ya. Nah, nanti setelah didapatkan matrik barunya, nah ini kan matrik baru nih, ya. Yang ini. Yang ini kan matrik baru nih. Ya, matrik baru. Ya. Kemudian tugas berikutnya kita mensatukan pada baris kedua, kolom kedua. Berarti yang di sini kita harus nilainya harus menjadi 1, ya. Maka dikali dia 1/3.
B2. Maka matriknya adalah seperti ini. Ya. Maka matriknya matrik barunya seperti ini. Ya. Yang berubah kan hanya pada baris kedua saja. Ya kan? Benar nggak Risma? Iya, Pak. Yang Baris ketiga ya. baris kedua. Iya, Baris kedua. Izin kedua. bertanya, Pak. Baris ketiga dia tidak berubah. Coba bertanya, Amat. Iya, Pak. Kan Amat? Ya ini kan Pak, yang untuk yang pertama tuh kan Pak, yang apa? Baris pertama yang pertama itu kan 1 kan Pak. Iya. Kalau misalnya yang itu 0 Pak, gimana Pak? Apakah kita harus membuat sampai mencari hasilnya 1 atau gimana? Ada atau berubah lagi cara apanya? Nah, biasanya ya. Atau baris pertama ini tak ngaruh apa-apa? Nah, kita balik ke sifat apa Ahmad? Di mana sifatnya? Ya. Kita lihat. Nah, lihat ini. Kita perhatikan contohnya. Ya, di sini. Baris pertama 1. Ya. Kemudian untuk matrik berikutnya juga 1. Ya. Kemudian matrik berikutnya juga 1. Nyaman? Nah, oke. Kemudian kita lihat sifatnya. Ya. Jika baris tidak seluruhnya terdiri dari 0, maka bilangan tak nol ya, pertama pada baris tersebut adalah 1. Ya. Jadi 1 Ahmad. Ya. Jadi artinya pada baris pertama itu tetap kondisinya adalah 1. Tidak berubah gitu ya. Nah, ada enggak? Kita lihat contohnya. Ada enggak yang 0? Ini contoh berikutnya. Ada kan yang 0 pada baris pertamanya? Ada enggak 0? 1, masih 1 juga. Kemudian ini juga 1. Ya. Kemudian ini juga 1. Kemudian ini juga 1. Ya. Oke. Lanjut. Ya. Berikutnya ini juga masih 1, 1, 1 dan 1. Ya kan Ahmad? Iya Pak. Berarti walau gimana pun itu pasti 1 ya Pak ya depannya. Nggak ada yang. Ya, Ahmad. Nah, ini kan X, Y, dan 3Z. Ya, berarti kan matriknya 1, 1, 3. Tidak mungkin kan langsung, oh ini persamaan pertama misalnya kan, Y tambah Z sama dengan 10. Enggak. Artinya berarti kita menghilangkan nilai si X-nya. Ya, Ahmad? Karena pada dasarnya itu tidak dibenarkan, Ahmad. Ya. Baik Pak. Kita lihat lagi nih. Lihat nih kan. 2X tambah 2Y. Berarti nilai matriknya adalah 1, 2, 0. Ini dia. Ya kan? Itu. Beri ke search-nya. Jadi istilahnya kita lihat tidak ada 0. Artinya pasti 1. Gitu. Ahmad. Sip. Kalau lebih dari 1 gimana Pak? Nggak ada juga? Apanya lebih dari 1? Kalau misalnya awalnya tidak 1, misalnya 2 atau 3 gitu. Kan 2 atau 3. Kayak tadi itu kan mana tadi Pak? Yang Ya, itu kan? Ini contohnya kan? Nih. Iya. Artinya harus dirubah. Nah, juga ya? Ya kan? Mungkin bisa saja kalau misalnya persamaan seperti ini, 2 dia, kita harus kondisikan. Ya, artinya B1 kali B2. Berarti kita merubah mana? nilai awal juga ya Pak? Nilai awalnya sampai 1 gitu? Iya. Artinya posisinya dibalik. Kalau seperti ini, Ahmad, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 10. Kemudian persamaan kedua, X tambah Y tambah 3Z sama dengan 3. Nah, ini kan matrik besarnya. Matrik yang
perbesar yang ini ya. Ya, Dia Pak. seperti ini. Jadi kita balikkan posisinya. Baris kedua kita pindahkan dia ke atas. Nih, contohnya nih kita lihat nih. Ya. Ya, Pak. Maka didapat dia. Ini kan baris kedua nih. Yang ini, ya kan? Ya, Pak. Nah, baris kedua pindahkan ke atas. Baris ke satu pindahkan kedua. Kedua, Pak. Ya. Maka dapatlah kondisinya seperti ini satu-satu. Setelah itu nanti baru kita ini lagi. Ya, Ubah kita lagi. tentukan formulanya. Hilangkan pada baris kedua kolom pertama, ini kolom pertama dijadikan 0. Ini ya, 0 ya. Nah, maka dia dapat matriks seperti ini. Gitu. Oke, Mat? Oke, Pak. Sip. Lanjutkan. Gimana tadi nih? Habis ini. Ya. Bisma, paham Bisma? Paham, Pak? Oke, baik. Untuk yang lain, gimana? Pak, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Maulana. Berarti kita harus menentukan formula sendiri untuk menentukan supaya setiap baris itu bernilai 1 gitu, Pak. Benar. Nah, kita yang Berarti- menentukan. Berarti formula yang di hadapan ini, Pak, ini nggak menjadi ketentuan gitu, Pak. Tidak. Bisa berubah-berubah. Cuman apanya urutannya apa maksudnya? Urutan dengan Gauss Jordan sama Gauss biasa tadi itu tetap sama gitu, Pak. Harus Langkah-langkahnya sama. Langkahnya sama. Sama. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Jadi biasanya pasti untuk ini formulanya ini itu tidak jauh-jauh, pasti sama ya. Sepertiga, 1/7 ya. Kemudian nanti baru di sini nanti min 5/3 karena kita ingin ini kan mau menyederhanakan matrik-matriknya lagi. Ya seperti itu tidak. Oke. Coba lanjutkan dulu. Kemudian sampai di sini ya. Nah, untuk berikutnya ya yang ini kita ingin kita sederhanakan lagi matrik berikutnya. Nanti 3B tambah B2. Kita lakukan penyelesaian terhadap baris ketiga. Baris ketiga ini. Maka didapat nilai matriknya seperti ini. Ya. Kemudian di sini sudah ada nilai 1 ya. Kemudian pada matrik berikutnya kita ingin untuk mendapatkan nilai 1. Maka ini kita harus kalikan dengan 1/7. Didapatlah matriknya ini ya. Oke. Sip. Kemudian ada lagi. Kayaknya si Jordan nih bikin ribet aja ya. Nah, dikalinya 5/3 B3 tambah dengan B2. Coba saya minta sama siapa ya biar paham. Saya cari dulu. Suci. Coba Suci jelaskan Suci. Oh Suci.
Sudah, Suci? Dina ada? Iya, Pak. Coba dijelaskan, Din. 5/3 dikali Pak, bisa contohkan satu nggak, Pak? Satu baris. Satu baris. Iya, satu aja. Itu Banyak dikali baris dulu. Saya jelaskan jadi. Eh, Ya, dikalikan dulu. Dikalikan Nggak dulu apa-apa. kan, Pak? Dikalikan dulu. Coba aja dulu, nanti saya pandu nanti. 5/3 dikali baris ketiga 0. Ditambah baris kedua 0, Pak. Baris kedua. 0. Iya. Bisa 0. Kok bisa 0, Dina? Oke. Dina, oke. Baik. Iya, Pak. Jadi ini saya coba jelaskan dulu. Ya. Jadi min 5/3 baris ketiga ya dikali ya. 5/3 kali baris ketiga ditambah baris kedua. Ditambah 5/3 kali B3 baris ketiga ini 0 ya. 0. Dia 0. Ya, ditambah baris kedua maka dia baris kedua ya. Maka Iya, hasilnya adalah 0. Maka ini 0. Oke, benar. Dina, silakan Dina. Lanjutkan. 5/3 dikali B baris ketiga Oke. hasilnya 0. Ditambah baris kedua 1. Oke, Iya, Pak. oke, 1 ya. Oke, Iya. baik. Selanjutnya 5/3 dikali B3 1. Ditambah B2 hasilnya 0, Pak. hasilnya 0. Oke. Lanjut. 5/21, Pak. 5/21. Iya, kan Berarti 5 25 5 kali 5 25 3 ya. kali 7. Iya, 3 kali 7 21. Oke, baik. Paham ya sampai di sini ya? Ya. Paham, Pak. Kemudian masuk untuk ke baris 3. Kita merubah nilai yang ada pada baris ke-1. Ya. Sini saya kasih tanda. Ini baris kedua yang dirubah. Dan ini baris ke-1 yang dirubah. Oke. Saya minta sama Tika. Mana Tika? Saya, Pak. Oke, coba dijelaskan Tika. Yang mana tadi, Pak? Yang ini, 2B3 tambah Oke. B1. 2 dikali 0 ditambah 1, 1. Oke, sebentar. 1, oke. 2 dikali 0 ditambah 1, 1 lagi. Oke, 2 dikali 0, 2 dikali 1 ditambah min 2, oke. 0. Lalu 2 dikali 5, 10. 2 kali 5, 10 bagi 7 ditambah 1. Iya kan, Mbak? Iya. Iya. 2 kali 5, 10 ditambah 2 kali 5, 10/7 ditambah 1.
Kok 17/7? Sama kan penyebutnya? 2 dikali 5 10/7 Pak, ditambah 1. Oh, disamakan penyebut ya. Iya, sama kan penyebutnya. Berarti Jadi? 17/7 Pak. Oke, 17/7. 7. Oke, paham ya? Pak. Oke, baik. Selanjutnya yang dirubah itu adalah nilai masih pada B1 ya. Masih pada B1. Kuncinya dari sini semua ya. Oke. Saya minta pada Sarul. Coba Sarul. Sarul. Nah, Irfan lah. Irfan. Saya minta Irfan. Coba Irfan. Jelaskan Irfan. Pak. Min B2 tambah B1. Dikali 0, 0 ditambah 1, 1. Oke. Min B2 1, min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Oke. Min B2 ditambah 0. Min B2 0 ditambah B1 0. Oke. Min B2 25/21 ditambah 17/7 26/21. Oke, baik. Sudah paham ya? Oke, jadi nanti seperti ini dapatlah nilainya ya. Nih, seperti ini. Jadi maka X1 sama dengan 26/21 ya, nih. Ya, X1-nya 26/21, X2-nya adalah 25/21 dan X3 adalah 5/7 ya. Nah, ini sama. Kalau ini satu penyelesaian, caranya sama semua ya. Begitu seterusnya sama. Dan juga ini banyak penyelesaian ya. Jadi cara seperti ini ya. Ada yang lebih cara lebih simpel, gantung matriknya saja ya. Baik, sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak? Ada? Siapa yang bertanya? Saya Pak. Iya, Ahmad. Tadi tuh gimana Pak? Yang untuk yang pertama dirubah tuh baris kedua dan baris ketiga. Ya, di mana tadi ya? Di situ kan, yang pertama kan kita merubah 0 nilai awalnya kan? Ya. Itu yang pertama, yang berarti kan yang untuk langkah awal ini sama aja semua kan Pak? Berarti yang pertama tuh dirubah tuh untuk baris pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya baris kedua gitu. Sama aja. Kunci di sini. Kuncinya di BB itu kan Pak, B2 B2 per B. B2 kuncinya. Berarti kita harus merubah nilai pada B2. Kemudian ini juga B3. Ya. Ya. Selanjutnya itu B2, berarti B2 baru disendirikan gitu Pak. Itu kan itu. Yang ini ya. B2. Ya. Ini. Ya, karena kan dipisahin gitu atau gimana? Ini kan kita merubah nilai 0 awalnya. 0 kan? 0. Setelah itu nanti kita ingin mencari nilai 1, artinya nilai 1 geser untuk menghilangkan min 3 jadi 1 gitu. Ya, benar. Seperti itu. Oke, Mat? Oke, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, mungkin saya rasa kita paskan sampai di sini saja. Absensi sudah diisi semua? Tidak ya? Oke, baik. Oke, saya rasa mudah-mudahan saudara paham semua. Ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin untuk penjelasan hari ini, saya rasa kita cukupkan dahulu.
ya. Nanti kalau misalnya ada permasalahan, nanti silakan dikabar aja sayanya, ya. Saya tutup dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirimkan tugasnya ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak.